Pemirsa, setelah PSBB Surabaya Raya tidak diperpanjang, suasana lalu lintas di kawasan Bundaran Waru yang menghubungkan antara wilayah Surabaya dan Sidoarjo terpantau padat, tidak ada penjagaan ketat dari pihak keamanan. Di hari pertama masa transisi New Normal Surabaya Raya, arus lalu lintas mulai padat, sementara pihak keamanan hanya melakukan pemantauan dan tidak ada penindakan kepada pengendara yang melakukan pelanggaran. Pemprov Jawa Timur meminta agar masyarakat tidak euforia dengan tidak diperpanjangnya PSBB di Surabaya Raya, apalagi sampai tidak menerapkan protokol kesehatan. Terlebih saat ini kasus positif COVID-19 di wilayah Jawa Timur terus melonjak, bahkan menjadi provinsi dengan penyumbang kasus positif COVID-19 terbanyak di Indonesia. Dari hasil evaluasi PSBB gelombang pertama hingga ketiga di Surabaya Raya, setidaknya ada 21.000 pelanggaran yang didominasi pengendara roda 2 yang tidak menggunakan masker. Tiga daerah di Surabaya Raya melakukan pembahasan Raperda Landasan Hukum memasuki masa pasca PSBB bersama pihak Pemprov Jawa Timur. Sementara hingga 8 Juni penambahan jumlah kasus positif COVID-19 masih naik signifikan. Pada tanggal 8 Juni 2020, PSBB Surabaya Raya ini dinyatakan resmi tidak diperpanjang. Sehingga yang menjadi fokus berikutnya adalah apa landasan hukumnya ketika kawasan Surabaya Raya ini memasuki masa pasca PSBB. Nah, informasi yang kami dapatkan bahwa pada hari ini 9 Juni 2020, ketiga daerah itu lagi atau sedang melakukan finalisasi Raperda, baik itu untuk Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, dan Kota Surabaya. Secara berturut-turut pada pukul 13 sampai dengan 14.00 ini dilakukan pembahasan Raperda untuk Kabupaten Gresik, kemudian pukul 14 sampai dengan 15.00 pembahasan Raperda untuk Kabupaten Sidoarjo, sedangkan pukul 15 sampai dengan 16.00 ini pembahasan Raperda untuk kawasan Kota Surabaya. Sekali lagi, Raperda ini digunakan sebagai landasan hukum proses atau pemberlakuan masa setelah atau pasca pemberlakuan PSBB di kawasan Surabaya Raya. Yang menjadi pertanyaan, yang menjadi sorotan adalah mengapa pembahasan atau finalisasi perda masa pasca PSBB ini baru dilakukan sekarang. Mengingat ini seharusnya sudah eksekusi atau praktiknya. Mengapa Raperda ini tidak dibahas sebelum masa PSBB tahap 3 Surabaya Raya ini berakhir, dan ataupun dibahas ketika kepala daerah ini mengusulkan kepada Pemprov Jawa Timur supaya PSBB tidak diperpanjang. Ini mengapa tidak dilakukan sejak awal? Ini yang tentu menjadi sorotan. Sedangkan kasus COVID-19 di Jawa Timur masih terus menunjukkan tren peningkatannya sampai dengan tanggal 8 Juni ada tambahan kasus sebanyak 328 sehingga kasus COVID-19 secara kumulatif di Jawa Timur ada sebanyak 6.297 kasus, di mana persebaran mayoritas atau dominannya ada di kawasan Surabaya Raya, yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Gresik. Untuk Kota Surabaya dengan penambahan kasus terbanyak sebanyak 236 sehingga kasus kumulatifnya menjadi 3.360, kemudian Kabupaten Sidoarjo menjadi kasusnya total sebanyak 775, dan Kabupaten Gresik ini sebanyak 219. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah ketika jumlah kasus kumulatif COVID-19 di Surabaya, Sidoarjo, Gresik maupun penambahannya ini masih terbilang tinggi, mengapa PSBB justru diusulkan oleh Kepala Daerah Surabaya, Sidoarjo, Gresik tidak diperpanjang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Reno Reksa, Fikri Alfadin, Metro TV.